semuanya juga fantastis, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita akan mulai sekolah minggunya kita. Sebelumnya kita yel-yel dulu. Oke ya. Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Sekali lagi, yang lebih semangat, berdiri semuanya, yang di rumah berdiri semuanya. Satu kali lagi. Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah, semuanya tenangkan hatinya. Semuanya manis-manis, ikut ibadah dari awal sampai akhir supaya kita memuji menyembah Tuhan dengan baik. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Nanti Cece Syera akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan dan mengumpulkan kami kembali. Sekarang tiba waktunya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jaga serta ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita nyanyikan lagu KASIH. Teman-teman masih semangat semuanya? Masih! Mari kita angkat pujian, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
pujian kasih yang sempurna. Firman Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Meta cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kita lihat dulu video yang satu ini. Check it out. Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Nah, itu tadi video yang sudah kita saksikan. Ada yang tahu itu ceritanya tentang siapa? Oke, cerita tentang Yesus bertemu dengan Petrus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Jadi setelah Yesus bangkit, setelah dia mati, pada hari ketiga dia bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, salah satunya juga kepada Petrus dan saudara-saudaranya. Kemudian waktu itu Petrus sama saudara-saudaranya lagi menangkap ikan. Kenapa bisa mereka lagi menangkap ikan? Bukannya mereka muridnya Yesus. Jadi setelah Yesus mati, kemudian murid-muridnya ini sangat sedih, sangat berduka, sampai akhirnya banyak murid-muridnya tuh yang kembali ke kehidupannya sebelum mereka jadi murid Yesus. Jadi Simon Petrus beserta dengan Yakobus dan saudara-saudaranya itu kembali jadi nelayan. Nah, waktu mereka kembali menjala ikan, waktu mereka kembali jadi nelayan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus menampakkan diri pada Simon Petrus. Di kisah ini Yesus waktu bertemu dengan Simon Petrus, Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Simon Petrus. Yesus tanya, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan Yesus tanya Petrus seperti itu. Nah, hari ini Kak Meta mau kita merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang kasih. Nah, sebelumnya Kak Meta mau kasih kuis buat anak-anak dari kelas balita. Karena hari ini Kak Meta mau bicara tentang kasih. Kak Meta mau anak-anak kelas balita, silakan kalian menyanyi satu lagu sekolah minggu dengan tema kasih. Bisa lagu apa saja ya, bisa lagu yang tadi kami tambahkan KASIH atau lagu yang lain. Jadi untuk anak-anak kelas balita, ini kuis buat kalian. Silakan memilih satu lagu sekolah minggu dengan tema kasih, kemudian kalian nyanyikan, suruh mami videokan, terus kirim di grup sekolah minggu. Ya, nanti Kak Meta lihat, wow, siapa yang bagus-bagus lagunya dapat hadiah. Oke? Untuk kelas balita itu nyanyi lagu sekolah minggu. Nah, karena kita hari ini akan membahas tentang kasih, kita akan belajar tentang kasih. Jadi Yesus kasih pertanyaan sama Simon Petrus. Dia bilang begini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai tiga kali Yesus tanya sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya sampai pertanyaan yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dua kali ditanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kali yang ketiga,
Yesus tanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, engkau tahu segalanya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus tanya pertanyaan itu kepada Simon Petrus. Nah, Kak Meta mau tanya, siapa yang tahu cerita tentang Yesus bertemu dengan Petrus ini ada di kitab mana? Nah, ini untuk anak-anak kelas kecil, minta bantuan sama mamanya, sama maminya atau sama papi yang lagi menemani kalian ibadah sekolah minggu hari ini, minta tolong sama mereka carikan di mana perikopnya cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus ini, ya. Jadi cari di mana? Misalnya, cerita Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus itu ada di Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini misalnya ya, Kak Meta, ini cuma contohnya. Jadi untuk anak-anak yang kelas kecil, coba cari, kalau kalian sudah bisa buka Alkitab, cari di mana kira-kira perikop letak ceritanya ini Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Jadi kuis untuk anak kelas kecil, cari perikopnya, sebutkan di mana perikopnya, videokan dan kemudian kirim ke grup sekolah minggu. Ya, Kak Meta tunggu. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini Kak Meta tidak akan kasih tahu di mana jalan ceritanya ini ada perikopnya di mana. Kak Meta cuma mau ceritakan. Jadi setelah Yesus bertanya sama Simon Petrus, Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Wah, banyak sekali ya. Apakah Tuhan Yesus tidak percaya kalau Simon Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus? Bukan seperti itu. Jadi Kak Meta kasih tahu kenapa Tuhan Yesus tanya sampai tiga kali kepada Simon Petrus. Kalian tahu tidak? Sebelum Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, bahkan waktu Yesus lagi disiksa, apa yang Simon Petrus lakukan? Ayo, apa yang waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus diadili, apa yang Simon Petrus lakukan? Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Setelah itu Simon Petrus menyesal. Setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, Simon Petrus menyesal setengah mati. Dia sampai menangis. Kalau kalian nonton film Passion of Christ ya, ada yang Petrus menangis karena dia sangat menyesal. Dia sudah menyangkal Tuhannya 3 kali. Jadi kemudian kalau orang menyesal, itu biasanya bahasa anak sekarang itu apa? Insecure, tidak percaya diri lagi. Oh Tuhan, kalau kalian baca di perikop sebelumnya, waktu Petrus sama Yesus bercakap-cakap, Petrus itu bilang gini, Tuhan, aku tidak layak buat Tuhan. Biar nanti saya lebih baik saya jadi penjala ikan saja. Kenapa? Karena Petrus sudah rasa kayak, aduh saya tidak layak ini. Saya sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tidak mungkin Tuhan masih mengasihi aku. Tidak mungkin Tuhan masih sayang sama saya. Saya sudah lakukan kesalahan besar. Mungkin ya, Simon Petrus merasa seperti itu. Makanya kenapa Tuhan tanya sama Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan mau dari cerita ini sebenarnya Tuhan mau kasih tahu sama Petrus kalau Tuhan itu sangat mengasihi Petrus. Makanya Tuhan bertanya dengan, apakah kau mengasihi aku? Jawabannya Petrus apa? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus Tuhan Yesus bilang gini, kalau begitu gembalakanlah kawanan dombaku. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Apa maksudnya? Tuhan Yesus sedang mempercayakan sesuatu yang besar kepada Petrus. Tuhan Yesus mau kasih tahu seperti ini. Aku mengasihi engkau Petrus. Walaupun di kemarin waktu Petrus menyangkal Yesus, mungkin Petrus merasa Tuhan tidak sayang sama saya karena saya sudah melakukan dosa, saya sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tidak mungkin Yesus sayang saya. Tidak mungkin Yesus masih mengasihi saya. Tapi ternyata dengan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus sedang ingin menunjukkan kalau Petrus, aku mengasihi engkau. Walaupun kau melakukan dosa, aku tetap mengasihi engkau. Dan akhirnya memang Petrus bertobat. Waktu dia sadar dia sudah melakukan dosa, dia bertobat. Kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Ingat ya, kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih agape. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Bukan manusia, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu sayang sama kita. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu kaya makanya Tuhan mengasihi kau. Tapi memang Tuhan, karena memang Tuhan adalah kasih, makanya Dia mengasihi kita.
Begitu juga dengan Simon Petrus. Tuhan bilang, Petrus, gembalakanlah kawanan dombaku. Tuhan sedang mau kasih tahu sama Petrus, aku mengasihi engkau. Aku tetap sayang sama kamu Petrus. Makanya aku mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Gembalakanlah kawanan dombaku. Tuhan itu adalah kasih. Allah yang mengasihi kamu dan saya terlebih dahulu. Petrus juga orang yang berdosa. Dia sudah sangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama Petrus. Nah, untuk anak-anak kelas pratama, tadi kan Kak Meta ada bilang, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi untuk anak-anak kelas pratama, Kak Meta mau hafalkan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 ya. Jadi anak kelas pratama hafalkan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 19. Setelah dihafalkan kalian videokan dan setelah itu kirim di WhatsApp grup sekolah minggu ya. Ini untuk anak kelas pratama. Jadi hafal ayat hafalan itu 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, karena bukan kita yang mengasihi tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka Allah mempercayakan pelayanan itu kepada Simon Petrus. Poinnya Kak Meta hari ini adalah seperti ini. Kak Meta mau kasih tahu sama kalian bahwa kamu dan saya ini adalah orang yang berdosa. Kita semuanya orang berdosa. Yesus yang mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dia bangkit dan dia naik ke surga. Tuhan Yesus yang besar itu, karena kasihnya yang sangat besar, karena kasih agape yang dia punya, Yesus itu punya kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena dia adalah kasih yang sempurna itu, dia mengasihi kamu dan saya yang tidak sempurna. Kisah Simon Petrus bertemu dengan Yesus, waktu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, itu adalah kisah tentang Yesus yang memulihkan kasihnya Petrus kepada Tuhan. Yesus mau kasih tahu sama Petrus, aku mengasihi engkau, aku tidak marah sama kamu karena kau menyangkal aku 3 kali, tapi aku tetap mengasihi engkau. Kau sudah bertobat? Petrus kan bertobat dari dosanya, dia menyesal di waktu itu, dia menyesal sudah menyangkal Yesus. Jadi Yesus bilang sama Petrus, aku percayakan domba-dombaku kepadamu, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mempercayakan pelayanan kepada Simon Petrus. Yesus memulihkan kasihnya Simon Petrus kepada Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus melakukan perkara besar ini. Dia mengutus Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi poin yang Kak Meta mau kasih tahu buat kalian pada hari ini adalah Yesus mengasihimu. Kalau ada yang rasa, saya tidak pernah berdoa atau apa, saya tidak pernah berdoa, saya jarang cari Tuhan, saya jarang apa, dan kalian tahu kalian menyesal melakukan itu, bertobat, minta ampun sama Tuhan, jangan lagi lakukan dosa yang sama, ya, berbalik kepada Tuhan, dan kita memulihkan kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sempurna buat kamu dan saya. Oke, untuk anak-anak kelas besar dan kelas turun, ini kuis buat kalian. Jadi dari tadi Kak Meta ada sebut kasih agape. Kak Meta mau anak-anak kelas besar dan kelas turun kalian googling ya, cari di Google, kalian googling 4 jenis kasih dalam kekristenan. Salah satunya tadi Kak Meta sudah sebut ya, agape ya. Cari 3 kasih lagi dan jelaskan apa pengertiannya. Jadi kasih agape itu apa artinya? Kasih yang kedua, kasih yang ketiga, kasih yang keempat apa artinya? Ya, videokan, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu. Jadi Kak Meta tunggu ya, setiap kelas tadi sudah ada kuisnya. Jadi untuk kelas besar sama kelas kurang, cari 4 jenis kasih di dalam kekristenan. Kak Meta tutup hari ini renungan kita. Kalian ingat baik-baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau dan Tuhan Yesus memulihkan kasih kita. Kalau kita punya dosa, kita punya salah, minta ampun sama Tuhan dan belajar untuk tidak melakukan dosa kita lagi, dan Tuhan memulihkan kasih kita kepada Tuhan sama seperti Tuhan pulihkan kasih Petrus kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami lewat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Jadi berkat buat kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar, kasih-Mu yang sangat luar biasa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan Yesus mengasihi kamu sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita karena anugerah kasih-Nya besar bagi kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, besar anugerah-Mu berlimpah kasih. Buat anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kami yang sudah mendengarkan siaran pada hari ini Tuhan. Juga semua teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami. Kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas hidup kami. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang dalam masa sekolah, Tuhan memberkati sekolah kami. Kami berdoa biarlah dalam masa-masa ini kemurahan Tuhan terus tercurah atas kehidupan kami. Perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan selalu menjadi bagian kami semuanya, bahkan adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita hari ini, sampai ketemu minggu depan.